Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Ginting dengan NIM 23041105337 dari kelas MSPA. Baik, di sini saya akan melakukan video review jurnal di mana ini merupakan tugas mata kuliah Planetenologi. Baik, yang pertama itu saya akan masuk ke pendahuluan. Baik, jurnal ini disusun oleh Sunarto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran pada tahun 2008. Tujuan utama dari karya ilmiah ini adalah untuk menggambarkan peranan penting plankton dalam ekosistem laut, baik dari segi biologi maupun ekologinya. Tujuan dan signifikasi penelitian, penulis menekankan pentingnya plankton sebagai dasar rantai makanan laut. Sebagai organisme autotrof, fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama yang mengubah energi matahari menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Fitoplankton ini menjadi sumber makanan utama bagi zooplankton yang merupakan konsumen primer dalam ekosistem laut. Dengan demikian, plankton tidak hanya berperan dalam mendukung kehidupan organisme lain, tetapi juga dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Peranan plankton dalam ekosistem laut. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa plankton memiliki beberapa fungsi kunci dalam ekosistem laut. Yang pertama itu produksi primer, di mana fitoplankton sebagai produsen utama memainkan peran sentral dalam siklus karbon dan oksigen. Mereka menghasilkan sebagian besar oksigen yang dibutuhkan oleh organisme lain di laut dan berkontribusi pada produktivitas primer yang mendasari sebagai besar rantai makanan. Yang kedua itu ada keterkaitan dalam rantai makanan. Jurnal ini menguraikan bagaimana plankton merupakan penghubung antara produsen dan juga konsumen dalam ekosistem laut. Fitoplankton menjadi makanan bagi zooplankton yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi ikan dan mamalia laut. Proses ini menciptakan jaringan kompleks yang mendukung keanekaragaman hayati laut. Yang ketiga itu ada siklus nutrisi. Plankton juga berperan dalam mendaur ulang nutrisi di ekosistem laut. Ketika organisme plankton mati, mereka menjadi bahan detritus yang diurai oleh dekomposer, sehingga nutrisi yang terkandung di dalamnya kembali tersedia bagi fitoplankton dan organisme lainnya. Yang keempat itu ada indikator kesehatan ekosistem, di mana penulis menekankan bahwa plankton dapat berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem laut. Perubahan dalam populasi dan distribusi plankton dapat menunjukkan perubahan lingkungan yang lebih besar seperti polusi ataupun perubahan iklim. Selanjutnya itu latar belakang, di mana penulis menjelaskan bahwa plankton terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama itu ada fitoplankton dan juga zooplankton, yang masing-masing memiliki peran yang vital dalam ekosistem laut. Fitoplankton adalah organisme autotrof yang mampu melakukan fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi bahan organik. Mereka terletak di bagian atas kolom air, di mana mereka mampu menembus cahaya matahari, terutama di zona fotik. Fitoplankton meliputi berbagai jenis alga mikroskopik, termasuk diatom kelas Bacillariophyceae dan Dinoflagellata yaitu kelas Dinophyceae. Sebagai produsen utama, mereka menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme laut lainnya, terutama zooplankton dan ikan kecil. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton menghasilkan sebagian besar oksigen yang ada di atmosfer, menjadikannya sangat penting tidak hanya bagi ekosistem laut, tetapi juga bagi kehidupan di bumi secara keseluruhan. Yang kedua itu ada zooplankton. Di sisi lain, zooplankton adalah organisme heterotrof yang tidak dapat memproduksi makanan mereka sendiri. Mereka bergantung pada fitoplankton dan organisme lainnya sebagai sumber makanan. Zooplankton mencangkup berbagai kelompok, mulai dari protozoa bersel tunggal hingga larva hewan lebih besar. Zooplankton dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama holoplankton, di mana holoplankton itu menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton. Sedangkan meroplankton yang hanya menjadi plankton pada fase larva sebelum berkembang menjadi bentuk dewasa yang lebih besar, seperti ikan ataupun krustasea lainnya. Zooplankton berperan sebagai konsumen primer dalam rantai makanan, menghubungkan produsen, di mana produsen itu termasuk fitoplankton, dengan konsumen tingkat lebih tinggi, seperti ikan dan mamalia laut. Selain itu, mereka juga mampu mendaur ulang nutrisi di laut, berkontribusi pada siklus geokimia yang penting. Interaksi antara fitoplankton dan zooplankton, di mana interaksi antara fitoplankton dan zooplankton adalah contoh jelas dari hubungan simbiosis dalam ekosistem. Fitoplankton menyediakan makanan bagi zooplankton, yang pada gilirannya mengontrol populasi fitoplankton dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika populasi fitoplankton mengalami ledakan atau disebut dengan blooming, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah zooplankton yang memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Namun, jika populasi zooplankton terlalu banyak, mereka dapat menghabiskan sumber daya fitoplankton yang dapat mempengaruhi produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Jurnal pustaka, di mana pada jurnal ini akan membahas struktur komunitas plankton dengan analisis mendalam membagi plankton menjadi dua kelompok besar, yaitu ada fitoplankton dan juga zooplankton. Masing-masing kelompok ini memiliki karakteristik unik, klasifikasi serta peran penting
dalam ekosistem laut. Yang pertama itu ada fitoplankton. Fitoplankton adalah organisme autotrof yang berfungsi sebagai produsen utama di lautan. Mereka terdiri dari tumbuhan mikroskopik yang melakukan fotosintesis dan mengubah energi matahari menjadi bahan organik. Fitoplankton dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan taksonominya. Berdasarkan ukurannya, fitoplankton dibagi menjadi beberapa kategori ukuran, yang termasuk ultraplankton di mana kurang dari mikrometer, nanoplankton itu 5-50 mikrometer, dan ada mikroplankton itu 50-500 mikrometer. Terus itu ada juga mesoplankton itu 500 mikrometer sampai 5 mm, dan ada makroplankton 5 mm sampai 50 cm. Megaplankton itu lebih dari 50 cm. Klasifikasi taksonomi. Beberapa kelas penting fitoplankton yang dibahas dalam jurnal ini meliputi Bacillariophyceae atau diatom, di mana diatom adalah kelompok fitoplankton yang memiliki dinding sel silika yang disebut dengan frustula. Mereka sering ditemukan di perairan dingin dan memiliki peran penting dalam produktivitas laut, terutama di daerah upwelling, di mana diatom memiliki variasi bentuk yang membantu dalam identifikasi dan klasifikasi. Yang kedua itu ada Dinoflagellae atau disebut dengan Dinoflagellata, di mana Dinoflagellata ini adalah merupakan fitoplankton uniseluler yang dapat memiliki flagella untuk bergerak. Mereka dapat menghasilkan racun yang berpotensi berbahaya dalam kejadian blooming yang dikenal sebagai red tide, di mana Dinoflagellata juga memiliki kemampuan bioluminescence, di mana bioluminescence ini adalah kemampuan sebuah organisme menghasilkan cahaya dari tubuhnya yang menambah kompleksitas ekosistem laut. Fitoplankton berperan kunci dalam rantai makanan laut, menjadi sumber makanan bagi zooplankton dan organisme lainnya. Mereka juga berkontribusi pada proses fotosintesis global, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua itu ada zooplankton, di mana zooplankton adalah organisme hewani yang terhanyut oleh arus laut dan berfungsi sebagai konsumen dalam ekosistem. Klasifikasi zooplankton dilakukan berdasarkan ukuran dan siklus hidupnya. Berdasarkan ukurannya, zooplankton dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu mikrozooplankton, organisme berukuran kecil yang dapat melewati plankton net dengan ukuran mata 20 mikrometer. Yang kedua itu ada mesozooplankton, organisme terperangkap dalam plankton net dengan ukuran mata 200 mikrometer. Yang ketiga itu ada makrozooplankton, organisme yang dapat ditangkap dengan plankton net berukuran lebih besar, biasanya berukuran lebih dari 500 mikrometer. Klasifikasi berdasarkan siklus hidup, di mana zooplankton juga dapat dibedakan menjadi holoplankton, di mana holoplankton ini yaitu organisme yang menghabiskan seluruh hidupnya sebagai plankton. Contoh kelompok ini termasuk Copepodha dan juga Rotifora. Yang kedua itu meroplankton, di mana meroplankton ini adalah organisme yang hanya menjadi plankton pada fase larva sebelum berkembang menjadi bentuk dewasa yang lebih besar seperti ikan dan krustasea. Larva ini sangat penting dalam mendukung keberlanjutan populasi spesies yang lebih besar, di mana zooplankton berperan penting dalam rantai makanan, menghubungkan fitoplankton dengan konsumen lebih tinggi, di mana mereka mampu mendaur ulang nutrisi di ekosistem laut, berkontribusi pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kita akan membahas mengenai distribusi, di mana pada jurnal ini kita akan mengulas distribusi plankton secara spasial dan temporal, yang merupakan aspek penting dalam memahami dinamika ekosistem laut. Penulis menyajikan beberapa poin penting terkait distribusi plankton yang mencangkup. Yang pertama itu ada distribusi horizontal, di mana distribusi horizontal plankton dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, termasuk arus laut, ketersediaan nutrien, dan kondisi lingkungan lainnya. Arus laut berperan dalam mengangkut plankton ke berbagai lokasi, sehingga mempengaruhi konsentrasi dan keragaman spesies plankton di area tertentu. Ketersediaan nutrien seperti nitrogen dan fosfor juga sangat penting karena keduanya mendukung pertumbuhan fitoplankton. Di daerah dengan upwelling, di mana nutrien dari kedalaman laut naik ke permukaan, plankton biasanya lebih melimpah. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa daerah-daerah dengan produktivitas tinggi, seperti pesisir dan daerah upwelling, seringkali memiliki konsentrasi plankton yang lebih tinggi dibandingkan dengan perairan terbuka. Yang kedua itu ada distribusi vertikal, di mana distribusi vertikal plankton bergantung pada cahaya dan suhu di kolom air, di mana fitoplankton sebagai organisme fotosintetik memerlukan cahaya untuk fotosintesis, sehingga mereka cenderung terkonsentrasi di lapisan di permukaan air atau zona fotik. Sebaliknya, zooplankton sering menunjukkan migrasi vertikal harian, di mana mereka bergerak ke permukaan pada malam hari untuk mencari makanan dan kembali ke dalam selama siang hari untuk menghindari mereka dari predator. Jurnal ini juga menguraikan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pola distribusi plankton. Dengan banyak spesies menunjukkan adaptasi khusus untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di berbagai kedalaman.
Yang ketiga itu ada distribusi harian dan musim, di mana perubahan intensitas cahaya yang mengikuti siklus harian dan musiman juga berpengaruh besar terhadap distribusi plankton. Penulis mencatat bahwa plankton menunjukkan pola pergerakan yang adaptif berdasarkan waktu. Pada siang hari, ketika cahaya matahari yang kuat, banyak fitoplankton berada di lapisan atas untuk memaksimalkan fotosintesis. Sementara itu, pada malam hari, beberapa spesies planktonik mungkin melakukan migrasi ke permukaan untuk mencari makanan. Musim juga memainkan peranan penting dalam distribusi plankton. Selama musim tertentu, seperti musim semi, kondisi lingkungan mungkin lebih mendukung pertumbuhan fitoplankton, menyebabkan peningkatan populasi yang drastis. Hal ini bisa diakibatkan oleh peningkatan cahaya, suhu yang lebih hangat dan ketersediaan nutrien. Jurnal ini juga menekankan bahwa perubahan musiman dalam kondisi lingkungan dapat memicu blooming plankton, di mana memiliki dampak signifikan pada ekosistem laut. Baik, selanjutnya itu ada reproduksi dan juga siklus hidup plankton, di mana pada reproduksi, plankton dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual umumnya dilakukan melalui pembelahan sel, yang memungkinkan peningkatan populasi yang cepat, terutama pada fitoplankton. Di sisi lain, reproduksi seksual, meskipun lebih lambat, memberikan variasi genetik yang penting dalam adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya, beberapa jenis Dinoflagellata dapat menghasilkan racun selama blooming, yang berhubungan dengan reproduksi mereka. Yang kedua itu ada siklus hidup, di mana siklus hidup plankton bervariasi tergantung pada jenisnya. Fitoplankton sebagai produsen utama menjalani siklus kehidupan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya dan juga nutrisi. Zooplankton di sisi lain dapat dibagi menjadi holoplankton yang hidupnya sepenuhnya sebagai plankton, dan meroplankton yang hanya sebagian dari siklus hidupnya sebagai plankton, misalnya larva invertebrata. Kita lanjut produktivitas plankton. Produktivitas plankton adalah ukuran seberapa banyak biomasa yang dapat dihasilkan oleh plankton dalam ekosistem laut selama periode tertentu. Sebagai komponen utama dalam rantai makanan laut, produktivitas plankton sangat penting untuk mendukung kehidupan organisme lainnya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas plankton meliputi yang pertama itu ketersediaan nutrien, di mana nutrien adalah elemen kunci yang mendukung pertumbuhan dan reproduksi plankton, terutama fitoplankton. Di mana nutrien utama yang diperlukan termasuk nitrogen. Nitrogen ini adalah esensial untuk sintesis protein. Nitrogen seringkali menjadi faktor pembatas dalam produktivitas fitoplankton. Ketersediaan nitrogen dapat meningkat melalui proses dekomposisi dan aktivitas pengurai di dasar laut, serta melalui aliran sungai yang membawa nutrien dari daratan. Yang kedua itu ada fosfor. Sebagai nitrogen, fosfor juga vital untuk pertumbuhan plankton. Fosfor seringkali lebih sedikit tersedia dalam perairan laut dibandingkan nitrogen, sehingga dapat menjadi faktor pembatas dalam produktivitas. Yang ketiga itu ada silika. Khususnya penting bagi diatom, silika diperlukan untuk pembentukan dinding sel mereka. Ketersediaan silika dapat mempengaruhi komposisi komunitas fitoplankton. Dan selanjutnya itu ada kondisi lingkungan. Berbagai kondisi lingkungan mempengaruhi produktivitas plankton secara signifikan. Yang pertama itu ada cahaya. Di mana cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi fitoplankton dalam melakukan fotosintesis. Produktivitas tertinggi biasanya terjadi di zona fotik, di mana zona masih cukup untuk mendukung fotosintesis. Dalam kondisi cahaya yang optimal, laju pertumbuhan fitoplankton dapat meningkat pesat. Yang selanjutnya itu ada suhu, di mana suhu air akan mempengaruhi metabolisme plankton. Suhu yang lebih tinggi cenderung meningkat laju reproduksi, tetapi suhu ekstrim dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan stres pada plankton. Misalnya suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu fotosintesis pada fitoplankton. Selanjutnya itu ada salinitas, di mana kadar garam dalam air juga mempengaruhi produktivitas plankton. Perubahan salinitas dapat mempengaruhi osmoregulasi pada organisme planktonik, dan kondisi salinitas yang ekstrim dapat mengurangi kelangsungan hidup dan reproduksi. Yang ketiga itu ada interaksi biotik, di mana interaksi dengan organisme lain dalam ekosistem juga mempengaruhi produktivitas plankton. Yang pertama itu ada kompetisi. Fitoplankton bersaing untuk mendapatkan cahaya dan nutrien. Dalam kondisi yang kaya nutrien, spesies yang lebih kompetitif dapat mendominasi komunitas dan dapat mempengaruhi keragaman spesies. Yang kedua itu ada predasi, di mana zooplankton sebagai konsumen utama fitoplankton berperan penting dalam mengontrol populasi plankton. Tingkat predasi yang tinggi dapat menurunkan produktivitas fitoplankton, sedangkan pada kondisi yang sebaliknya dapat meningkatkan pertumbuhan populasi fitoplankton. Terus itu ada dinamika musiman, di mana produktivitas plankton juga dipengaruhi oleh perubahan musim dalam lingkungan. Yang pertama itu ada siklus musiman. Banyak ekosistem laut mengalami fluktuasi musiman dalam ketersediaan cahaya dan juga nutrien. Selama musim semi, misalnya peningkatan cahaya dan nutrien sering menyebabkan blooming plankton yang dapat menghasilkan peningkatan besar dalam produktivitas. Yang tersitu ada terjadinya upwelling, di mana fenomena upwelling ini di mana air dalam yang kaya nutrien bergerak ke permukaan dapat meningkatkan produktivitas plankton secara signifikan. Daerah upwelling cenderung memiliki produktivitas yang sangat tinggi dan mendukung ekosistem perikanan yang akan kaya. Baik, kita lanjut akan membahas mengenai peranan vital fitoplankton.
Dalam jurnal ini kita akan menggarisbawahi bahwa peranan fitoplankton dalam ekosistem laut dengan menyoroti dua aspek penting. Yang pertama itu ada produksi primer dan juga pengaruh terhadap nutrisi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai produksi primer, di mana fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama di lautan, memainkan peran sentral dalam proses produksi primer. Mereka mengubah energi matahari menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis yang tidak hanya mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan hidup mereka sendiri, tetapi juga menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme lainnya dalam ekosistem laut. Yang kedua itu ada proses fotosintesis. Selama proses fotosintesis, fitoplankton menarik karbon dioksida dari air dan mengubahnya menjadi glukosa menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Proses ini menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang sangat penting bagi kehidupan di lautan dan juga atmosfer. Yang ketiga itu ada kontribusi terhadap rantai makanan, di mana fitoplankton adalah dasar dari rantai makanan laut. Mereka menjadi makanan bagi zooplankton, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi ikan kecil, krustasea, dan juga spesies laut lainnya. Dengan demikian, keberadaan dan kesehatan fitoplankton secara langsung mempengaruhi produktivitas dan juga keanekaragaman hayati di laut. Selanjutnya itu kita akan masuk mengapa pentingnya dalam ekosistem. Selain menyediakan makanan, fitoplankton berkontribusi pada stabilitas ekosistem, di mana dengan mendukung berbagai organisme yang saling bergantung. Ketika populasi fitoplankton meningkat, ini dapat memicu peningkatan populasi organisme lain, menciptakan ekosistem yang lebih kaya dan beragam. Yang selanjutnya itu kita akan masuk di mana ada pengaruh terhadap nutrisi. Seketika pengaruh terhadap nutrisi ini, plankton tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam siklus nutrisi. Dalam siklus nutrisi. Terus itu di mana plankton tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam siklus nutrisi di ekosistem laut. Siklus nutrisi, ketika fitoplankton dan zooplankton mati, mereka akan terurai dan menjadi detritus yang diuraikan oleh dekomposer. Proses dekomposisi ini mengembalikan nutrisi ke dalam air untuk menjadikan ketersediaan kembali untuk fitoplankton dan organisme lainnya. Terus itu kita masuk interaksi dengan dekomposer. Dekomposer seperti bakteri dan fungi berperan dalam mengurai bahan organik mati, termasuk plankton, menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini hanya untuk membantu mempengaruhi kesuburan perairan dan menciptakan siklus yang saling mendukung antara produsen dan juga konsumen. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa plankton, meskipun ukuran mereka sangat kecil, berfungsi sebagai pilar utama dalam ekosistem laut. Mereka berperan sebagai produsen utama melalui fotosintesis, khususnya fitoplankton, yang menyediakan energi bagi seluruh rantai makanan di laut. Plankton juga berkontribusi dalam proses daur energi dan juga nutrien, serta mendukung keberagaman hayati dengan menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme, mulai dari zooplankton hingga ikan besar. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya memahami struktur komunitas plankton, distribusi spasial dan juga temporal mereka, serta siklus hidup dan reproduksi, karena semua faktor yang mempengaruhi produktivitas ekosistem laut secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian tentang plankton tidak hanya penting untuk ilmu kelautan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga keberlanjutan sumber daya laut. Penulis berharap bahwa informasi yang disajikan dalam karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap ekosistem laut. Dengan demikian, kontribusi terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kita akan masuk di mana pada review jurnal ini memiliki kelebihan, di mana jurnal ini memberikan pemaparan yang mendalam tentang peran plankton dalam ekosistem laut, termasuk struktur komunitas, reproduksi, dan juga produktivitasnya. Terus itu menggunakan berbagai sumber pustaka yang kredibel untuk mendukung analisis, sehingga meningkatkan keandalan informasi yang disajikan. Terus itu juga penulis berhasil menyampaikan pentingnya plankton tidak hanya dari segi ilmiah, tetapi juga untuk kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga ekosistem laut. Terus itu juga penulisan yang terstruktur dengan baik memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan memahami topik yang dibahas. Penyertaan gambar dan tabel yang relevan membantu memperjelas informasi dan membuat lebih menarik. Baik, di mana pada jurnal tersebut memiliki kekurangan, di mana kekurangan itu meskipun membahas peranan plankton secara luas, beberapa aspek seperti dampak perubahan iklim dan polusi terhadap plankton mungkin tidak dibahas secara mendalam. Terus itu ada juga beberapa referensi mungkin berfokus pada kondisi spesifik yang tidak dapat digeneralisasi untuk semua ekosistem laut. Dan jurnal ini juga mungkin kurang menampilkan data empiris atau hasil penelitian lapangan yang dapat mendukung klaim yang dibuat. Terus itu perlunya diskusi tentang implikasi
Dan meskipun menyentuh pentingnya plankton, diskusi tentang bagaimana asal penelitian ini dapat diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang mungkin kurang. Terus itu, jurnal ini juga mengakui perlunya penelitian lebih lanjut, tetapi tidak memberikan arahan yang lebih jelas tentang aspek-aspek spesifik yang perlu diteliti lebih dalam. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!